Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan. Saya pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Ini masih ada ini sebentar. Ratusan warga korban banjir mengungsi di posko pengungsian, tepatnya di kantor logistik BNPB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Para bintang lapangan hijau di Liga Eropa tetap menjalani puasa. Meski harus berpuasa, namun sebagai pesepak bola profesional tetap menjaga kebugaran dan kesehatan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, banjir yang melanda kawasan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi telah surut. Meski begitu masih ada ratusan warga yang mengungsi di posko pengungsian, tepatnya di kantor logistik BNPB. Ratusan warga, baik ibu-ibu, anak-anak hingga lansia, memenuhi tempat pengungsian yang ada di kantor logistik BNPB. Terdapat 2 tenda milik BNPB di kantor tersebut. Warga menyebutkan kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, telah mencukupi untuk warga. Mereka berharap agar banjir yang melanda rumahnya bisa segera terselesaikan penanganannya. Sementara pemirsa, banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur mulai berangsur surut. Namun hingga kini warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir banjir akan kembali terjadi. Banjir di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu mulai surut, meskipun masih ada sejumlah titik yang masih tergenang banjir. Ketinggian air maksimal 140 cm di rumah warga yang berada di dataran yang lebih rendah. Di sisi lain, listrik di kawasan tersebut tengah dipadamkan. Warga yang rumahnya terendam banjir telah dievakuasi ke beberapa posko pengungsian. Sementara itu, ratusan warga kini masih bertahan di pengungsian sementara, yakni di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu. 717 orang yang terdampak banjir di Kebonpala mengungsi di beberapa posko termasuk di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Aula Masjid Itabul Ikhwan, Aula Kelurahan Kampung Melayu, dan SMPN 26 Jakarta. Sebelumnya sebanyak 5 RW di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur terdampak banjir.
Mengungsi di sini? Malam ya, 3 malam. Ini kan bulan puasa nih Bu, terkait dengan makan sahur, kemudian logistik lainnya ini ada yang memperhatikan nggak Bu? Ya alhamdulillah ada sih, ya sebagian juga ada yang beli. Karena kan kadang-kadang kalau makan sahur kayak seperti tadi pagi agak telat datangnya, mungkin ya kendala juga mungkin. Tapi kemarin enggak sih, alhamdulillah lancar-lancar aja. Kalau untuk makan ya cukup lah. Cuman kalau ini keluhannya ini istirahat terlalu penuh pengungsinya. Ini seperti ini kan berapa keluarga? 4 keluarga nih. 5 keluarga dari sini ke sini. Jadi tidurnya umpel-umpelan. Ya, jalan di dekat jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar sejak hari Selasa kemarin. Hingga kini akses jalan tersebut belum dapat dilintasi. Beginilah penampakan lubang besar akibat jalan ambles di Jalan Kemang Pratama Raya. Jalan di ujung jembatan ini biasa digunakan warga yang ingin masuk ke dalam kompleks Kemang Pratama dari arah Jalan Pekayon Raya. Nampak lubang tersebut dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang hancur diterjang arus sungai. Selain itu terdapat juga beberapa pipa dan tumpukan kabel yang berada di dalam lubang tersebut. Untuk sementara akses jembatan ditutup sehingga warga yang hendak keluar masuk kompleks harus menggunakan jembatan lain untuk melintas. Ya, banjir yang merendam Kota Bekasi, Jawa Barat semakin meluas. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir kini ikut terendam, salah satunya di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Puluhan mobil yang berada di pertokoan di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat ini terendam banjir. Datangnya air banjir secara tiba-tiba membuat pemilik mobil tidak sempat untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Mereka pun harus pasrah, kendaraannya terendam lebih dari setengah badan mobil. Depan SSB udah tinggi sekali. Ya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mencuri perhatian saat banjir melanda Bekasi. Mantan Menteri PUPR ini terlihat menerobos banjir yang menerjang perumahannya di Kompleks Pengangiran PU Rawasemut Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, nampak Basuki Hadi Mulyono menerobos banjir dengan menggunakan motor di tengah kondisi banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat seorang pria ikut mendorong motor yang dinaiki oleh mantan Menteri PUPR tersebut. Kawasan di depan kompleks rumah Basuki Hadi Mulyono terendam banjir dikarenakan luapan sungai Kalimalang yang berada di samping perumahan. Sejumlah kendaraan yang nekat menerabas banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pemilik mobil dibantu warga harus mendorong kendaraan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya mobil, sejumlah motor juga mengalami mogok. Ketinggian banjir membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Aja memang dimatikan, posisinya kerendam sudah sampai seleher motor, tapi posisi masih hidup. Kerendamnya gara-gara ditinggal atau gimana? Memang nggak ditinggal, cuma karena memang posisi sudah terjebak hujan, air datangnya cepat, jadi nggak sempat kita ngamanin motor. Dan di dalam juga banyak motor, mobil yang masih terjebak terendam banjir di dalam. Berarti di sana lebih dalam lagi, Pak? Pusat saya, jadi hampir ya semeter lebih. Dari jam berapa Pak ini Pak? Lebih naiknya sih dari sekitar jam 3 itu udah mulai naik. Cuma yang paling parah tadi itu menjelang jam 4, menjelang subuh sampai dengan habis subuh itu air makin naik ketinggiannya sampai sekarang. Ya, banjir yang melanda Kota Bekasi terjadi setelah debit air di aliran Kali Cikeas dan Cilengsi meningkat. Akibatnya sejumlah tanggul jebol karena tidak kuat menahan debit air.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.10 WIB dan langsung mengunjungi korban banjir. Gibran mendatangi para pengungsi satu persatu untuk berdialog dengan para korban dan menanyakan kondisi korban. Gibran juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau lokasi banjir. Warga yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir meminta bantuan alat kebersihan. Ya, Menteri PMK Pratikno bersama sejumlah pihak melakukan konsolidasi dan koordinasi penanganan banjir Jabodetabek. Pratikno menginstruksikan pada semua pihak terkait untuk bergerak cepat menanggulangi dan memitigasi bencana banjir yang terjadi. Pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek telah bekerja keras untuk menangani bencana banjir di kawasan Jabodetabek. Dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2025, saya Menko PMK bersama Kepala BNPB baru saja memimpin rakor secara daring yang dihadiri oleh berbagai pihak. Ada Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, BPBD DKI Jakarta, BPDB Jabar, BPBD Kota Tangerang, BPBD Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Bogor, serta jajaran TNI dan Polri yang terkait. Di rapat tadi, kami mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Sasarannya yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya, apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Yang ketiga tentu saja adalah pemulihan kondisi pemukiman dan infrastruktur, baik itu pemulihan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya, dan juga atas bantuan berbagai pihak, termasuk relawan, pemulihan kondisi rumah-rumah warga, dan juga rekonstruksi beberapa infrastruktur yang rusak. Kepala BNPB akan terus mengkoordinasikan upaya penanganan darurat di lapangan dengan melibatkan semua pihak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan. Bima menegaskan untuk mengantisipasi banjir susulan, maka posko BNPB harus dipastikan logistiknya. Jadi dari kondisi di lapangan memang banjir kali ini lebih parah dibanding banjir 5 tahun lalu, lebih tinggi begitu. Nah, langkah yang pertama, tentu kami akan mengkoordinasikan apa yang perlu dibantu oleh Kemendagri, dalam hal ini mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah sekitar untuk mendukung pemerintah Kota Bekasi mempercepat proses pemulihan itu. Ya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa mengantisipasi adanya banjir susulan, cuaca yang masih belum menentu, maka posko di BNPB ini, tempat pengungsian ini memang harus kita pastikan cukup logistiknya, bahan makanan ya, dan obat-obatan gitu. Jadi harus cukup, itu harus nyaman itu. Yang kedua, ketiga, kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Jadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi para pengungsi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian korban banjir di Gor Otista, Jakarta Timur pada Rabu sore. Setibanya di pos pengungsi, Pramono langsung meninjau lokasi sembari menyapa warga. Di depan para korban banjir, Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik di posko pengungsian. Selain itu, Pramono juga berjanji bahwa Pemprov Jakarta akan terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera diminimalisir. Hari ini saya datang ke Gor Otista ini di Bidara Cina. Yang pertama saya ingin tahu apa dan bagaimana yang terjadi bagi para warga yang terdampak pada hari ini. Alhamdulillah dari laporan secara langsung dari warga, mereka semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kekurangan apapun, makanan cukup, mereka juga bisa berbuka puasa, sahur cukup, dan bahkan menurut mereka lebih. Tadi bahkan ada anak kecil yang sengaja memang saya ingin mendengarkan. Anak kecil kan biasanya jauh lebih jujur. Mereka mengatakan semuanya bahkan rata-rata lebih senang di sini daripada di rumahnya. Tetapi apapun yang terjadi, maka pemerintah Jakarta siap untuk mengantisipasi, termasuk kalau kemudian tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret memang akan ada curah hujan seperti yang dilaporkan oleh BMKG. Walaupun pemerintah Jakarta tadi saya sudah memerintahkan untuk melakukan modifikasi dari awal supaya kemudian curah hujannya tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana memang di beberapa wilayah terutama di Bogor dan sekitarnya curah hujannya itu ada yang bahkan sampai di atas 200. Memang kalau di atas 150 pasti beban itu akan menjadi beban Jakarta, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kemarin saya bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kita sudah melihat di lapangan, termasuk melihat di pintu air Manggarai, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Ya, pemirsa, banjir yang melanda Jakarta membawa berkah bagi warga Kembangan, Jakarta Barat. Mereka membuka jasa gerobak motor untuk warga yang ingin mengevakuasi motornya dari banjir. Nah, para penggerak jasa gerobak motor ini bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah sejak banjir melanda. Banjir yang menggenangi jalan pertigaan lampu merah Kembangan, Jakarta Barat menyebabkan motor tidak bisa melintas. Melihat kondisi ini, sejumlah warga berinisiatif membantu pemotor dengan menggunakan gerobak untuk mengangkut kendaraan mereka melewati banjir. Lewat gerobak angkut motor, para pelaku jasa bisa meraup untung hingga 3 juta rupiah. Sementara salah satu penyewa gerobak angkut motor mengatakan lebih memilih mengeluarkan uang Rp30.000 ketimbang motornya mogok karena melewati banjir. Tadi kita dari kemarin sore ya, karena airnya sudah mulai meluap dari kemarin sore, itu mulai tinggi, Bang. Untuk jasa satu motor itu berapa, Bang? Itu satu motor biasanya dikenakan 30.000, Bang. 30.000. Iya. Ini berapa tim, Bang, ini, Bang? Kita dari 2 tim, Bang. Jadi satu tadi ada gerobak yang tetangga sebelah, dan satu dari gerobak kita. Kemarin sampai sekarang itu untungnya berapa nih, Bang? Saya kira-kira 3-2 jutaan lah, Bang. Itu dari kemarin tuh ya? Dari kemarin, Bang. Bang, ini Bang, abang bayar, Bang? Cukup murah, 30 daripada motor kita mati. Membantu sekali nggak di situ? Kenapa? Membantu nggak? Membantu, sangat membantu. Jasa gerobak motor ini rupanya selalu muncul jika terjadi banjir seperti saat ini. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di tengah ramai kasus pengoplosan Pertamax Pertamina, ratusan pengemudi ojek online mendapatkan hadiah BBM gratis. Informasinya saat lagi.
Pemirsa, Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Ironisnya, meski sudah ditetapkan tersangka, ia nampak santai dan malah berlenggak-lenggok bak model. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye sambil tersenyum, artis Nikita Mirzani berjalan santai hingga menyapa awak media saat dikiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menuju mobil yang akan mengangkutnya ke rutan Mapolda Metro Jaya. Nikita ditahan bersama sahabat sekaligus asistennya IM terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang selama 20 hari ke depan. Ibu 3 anak yang kerap menuai kontroversi ini sebelumnya sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan total 109 pertanyaan. Selain menahan Nikita Mirzani dan IM, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya 9 buah dokumen, flash disk, handphone, dan hasil ekstraksi barang bukti digital. 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka lantaran diduga memeras dan mengancam seorang pengusaha produk kecantikan, Reza Gladys. Tak main-main, Nikita Mirzani diduga memeras korban senilai 4 miliar rupiah hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Saja Bakti, Ayus melaporkan. Ya, setelah dirinya dan asistennya ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani memberi tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Sore, aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani sudah sering terjerat kasus hukum. Ia bahkan sudah 3 kali mendekam di penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa, yang saat itu merupakan pengacara dari mantan suami Nikita, dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah ramai kasus pengoplosan Pertamax Pertamina, ratusan pengemudi ojek online mendapatkan hadiah BBM gratis di Surabaya, Jawa Timur. Penggerak aksi berharap Pertamina memperbaiki kualitas produksi BBM. Meski sebagian menjalankan ibadah puasa, ratusan pengemudi ojek online tetap antusias menunggu antrian di SPBU non Pertamina di Jalan Embong, Surabaya.
Setiap pengemudi ojek mendapatkan BBM gratis senilai Rp20.000. Kegiatan ini didanai donatur, menyediakan 350 kupon dengan total anggaran Rp6 juta. Pembagian BBM gratis tidak dilakukan di SPBU Pertamina karena penggerak aksi kecewa pada kasus korupsi pengoplosan Pertamax di lingkungan Pertamina. Pemirsa, deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025 yang dipicu kebijakan diskon tarif listrik sejak Januari 2025. Deflasi secara bulanan tercatat 0,48%, sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Terjadi deflasi pada Februari 2025 yaitu sebesar 0,48%. Deflasi yang terjadi di Februari ini tidak sedalam deflasi Januari 2025. Komoditas utama penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Untuk tarif listrik yang seperti tadi saya sampaikan, karena diskon listrik masih berlangsung di bulan Februari 2025. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang menyatakan deflasi kembali terjadi di bulan Februari 2025, yaitu 0,48% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan juga terjadi deflasi sebesar 0,09%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir sekaligus mematahkan tren kenaikan inflasi yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya, yaitu Oktober, November, dan Desember 2024. Amalia menambahkan kebijakan diskon tarif listrik masih menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi di bulan Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan. Adapun kebijakan diskon tarif listrik 50% berlangsung selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025, bagi pelanggan dengan daya listrik 450 sampai 2200 volt ampere. Pemirsa, ratusan ex-pekerja Sritex mendatangi perusahaan. Kedatangan mereka untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada manajemen, pencairan jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. PT Sritex, pabrik tekstil di Sukoharjo, resmi tutup beroperasi awal 1 Maret ini, pasca diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dampaknya 8.475 karyawan terkena PHK massal. Pasca PHK, para ex-pekerja Sritex mendatangi pabrik. Mereka mengurus dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk pencairan JHT dan JKP di BPJS Ketenagakerjaan. Para ex-pekerja PT Sritex sendiri memilih beristirahat terlebih dahulu pasca terkena PHK massal. Mereka memilih fokus beribadah sembari mencari informasi lowongan kerja. Sebelumnya PT Sritex diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indo Barat Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Ya, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkapkan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Para mantan pekerja Sritex tersebut disebut bakal mendapatkan keistimewaan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan terdapat 10.000 lowongan kerja bagi para mantan pekerja PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sumarno menegaskan perusahaan-perusahaan tersebut berada di wilayah Sukoharjo dan daerah perbatasan seperti Karanganyar serta Wonogiri. Dari data dinas setempat, terdapat lebih dari 10.000 lowongan kerja dari pabrik-pabrik di bidang garmen, plastik, dan linting rokok. Bagi ex-pekerja Sritex sendiri akan mendapatkan keistimewaan jika berminat pada lowongan kerja yang tersedia. Keistimewaan tersebut yakni persyaratan tanpa proses ketat seperti umur. Pasalnya mereka telah memiliki pengalaman kerja dan kebutuhannya sangat banyak. Sudah sejak kemarin, saat tanggal 24 Oktober, sejak dari Sritex itu dinyatakan pilot, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung dari kemungkinan terburuk waktu itu, menampung para pekerja yang mungkin di PHK, dan saat ini ternyata kan sudah di PHK, dan sampai saat ini hari terakhir ini tadi pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, jumlah pekerja Sritex yang terkena PHK massal sebanyak 8.475 orang. Disperenaker sendiri telah berkoordinasi dengan kurator dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus hak-hak pekerja yang terkena PHK. Pemirsa, pemerintah telah merilis jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional di tingkat SD dan SMP. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, TKA pada tingkat SD dan SMP akan digelar pada Februari 2026. Abdul Muti menegaskan TKA nantinya tidak wajib diikuti oleh siswa, baik di tingkat SD ataupun SMA. TKA hanya diperuntukkan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih ketika ingin melanjutkan pendidikannya, salah satunya melalui seleksi jalur prestasi. Muti juga menjelaskan, salah satu alasan tidak diwajibkannya TKA, karena selama ini banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk mempercepat peluncuran program Sekolah Rakyat. Kemensos sendiri menargetkan akan memberlakukan program tersebut pada pertengahan 2025. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengungkapkan cita-citanya untuk membuka sekolah rakyat. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Sekolah ini akan melayani peserta didik dari tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah kejuruan. Lebih lanjut, Presiden menekankan keberadaan sekolah rakyat menjadi harapan lahirnya generasi yang unggul. Ya, tadi juga disampaikan oleh Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ini ada percepatan-percepatan. Kita diminta nanti kerjasama dengan gubernur, dengan bupati wali kota, agar pada tahun 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama ya untuk mereka yang miskin maupun miskin ekstrim. Ya, tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut.
Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Jadi seleksinya nanti tentu yang pertama itu dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK. Ya pemirsa, demi menarik warga sholat berjamaah di masjid, banyak desain unik yang dibuat semenarik mungkin. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah masjid dibangun menyerupai Masjidil Haram dan warga pun antusias mendatanginya. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Serupa tapi tak sama. Ya, ini bukanlah Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi, melainkan replikanya yang berlokasi di Kerampiangan, Pasuruan, Jawa Timur. Masjid ini bernama Masjid Khas Kerampiangan. Dengan dilengkapi miniatur Ka'bah, masjid ini merupakan salah satu destinasi wisata religi terbaru di lokasi ini. Pengunjung yang hadir pun mengaku sangat tertarik. Untuk destinasi Pasuruan sendiri kan sudah ikonik dengan kota santri, ditambah lagi dengan Madinah, dan sekarang ditambah lagi ada ikonik yaitu Mekah di Pasuruan sendiri. Pastinya untuk di momen Ramadan ini pasti akan lebih membuat suasana Ramadan lebih kental lagi di Pasuruan sendiri. Masjid ini memiliki luas mencapai ribuan meter dan terletak di tengah sawah. Wisata religi ini tak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan wisata seperti manasik haji dan umroh. Masjid Khas Kerampiangan diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rencananya di dekat lokasi akan dibangun tempat wisata anak bermain. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda melihat Ka'bah ala Pasuruan sebelum melihat ke rumah Allah sesungguhnya? Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Yang menyambut bulan suci Ramadan, seri pembuka MotoGP 2025 batal diadakan di Qatar, melainkan di sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand. Ini kali pertama Thailand menjadi seri pembuka sejak masuk kalender balap MotoGP pada tahun 2018. Sawadee-krab, halo pemirsa. Saat ini Thailand telah mengambil alih peran sebagai tuan rumah dalam seri perdana MotoGP 2025 menggantikan sirkuit Losail di Qatar. Bukan tanpa sebab pemirsa, saat ini Qatar tengah menjalankan ibadah puasa yang jatuh di Februari akhir dan awal Maret 2025 di tahun ini. Dan berkat Tourism Authority of Thailand dan TX Travel, saya berkesempatan langsung menyaksikan MotoGP 2025 langsung dari sirkuit internasional Chang. Menghormati bulan Ramadan untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, seri perdana MotoGP tidak dihelat di sirkuit internasional Losail Qatar, melainkan pindah ke Chang International Circuit Buriram, Thailand. Seri perdana ini berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Ya, pemirsa, berbeda dengan sirkuit di Qatar, sirkuit di internasional Chang Buriram, Thailand ini juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri, di mana Chang ini memiliki 12 tikungan, di mana tikungan terakhir adalah tikungan paling tajam dan paling krusial untuk menentukan siapakah juara balap hari ini, pemirsa. Oleh karena itu, banyak sekali pecinta MotoGP yang rela datang jauh-jauh ke Thailand hanya untuk menyaksikan siapakah pemenangnya. Kira-kira apa alasan dari mereka untuk menyaksikan langsung di Thailand? Dan berikut kita simak bersama-sama. Soalnya seru. Kemarin nyobain yang pertama kali nonton di Sepang, terus ternyata seru. Sekarang pengen nyobain pengalaman yang di Buriram sih. Ketagihan ya, ketagihan. Pengen lihat Marc Marquez balapan dan menang. Nah, terus gimana kesan-kesannya hari ini? Wah, luar biasa. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Ada event lagi? Akan ikut lagi? Pasti. Kita sangat berterima kasih pada Tourism Authority Thailand karena mensupport pecinta-pecinta MotoGP dari Indonesia
dengan makan dinner cruise dan merchandise lainnya yang bikin peserta kita tuh terima kasih banget dan lebih berkesan lah untuk tahun ini. Bahkan dalam event yang sama, saya juga berjumpa dengan salah satu rider asal Indonesia yang turut menjajal Chang International Circuit Buriram dalam seri Moto2. Mungkin karena Mario juga ada pengalaman balap di sini, jadi sulit ya mungkin buat semua. Lebih ke track temperaturnya ketimbang layout. Jadi kita harus challenge-nya harus survive di bawah 60 derajat aspal sampai balapan selesai dan memanage ban. Ini adalah kali pertama Thailand menggelar balapan pembuka MotoGP. Negeri Gajah Putih masuk kalender balap pada tahun 2018 dan sempat absen pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19. Kini Thailand bisa kembali menggelar balapan MotoGP dan bahkan menjadi seri pembuka pada tahun ini. Dari Buriram, Thailand, Pram Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, liburan ke negeri Gajah Putih Thailand, jangan lupa untuk mampir ke museum outdoor terbesar di dunia, yaitu Ancient City. Di tempat wisata ini banyak terdapat replika bangunan bersejarah di Thailand. Penasaran seluas dan semenarik apa? Berikut informasinya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berlibur di Bangkok, Thailand. Nah, kalau berbicara soal destinasi wisata atau tujuan wisata, kalau di Indonesia, tempatnya di Jakarta, kita mengenal ada yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di Bangkok, Thailand juga ada loh pemirsa, namanya Ancient City. Ancient City ini diklaim sebagai museum outdoor terbesar di dunia yang luasnya mencapai lebih dari 200 hektar. Wah, luas sekali ya pemirsa. Kira-kira ada apa isinya dan seperti apa keunikannya? Ayo ikuti perjalanan saya kali ini. Ancient City atau dikenal dengan Ancient Siam atau bahasa Thailandnya Muang Boran adalah taman museum outdoor dengan berbagai replika bangunan bersejarah di Thailand. Sedikitnya 210 objek wisata terdapat di lokasi ini. Luas museum ini tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 200 hektar. Nah, jika pengunjung mau berkeliling, Anda membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Namun, waktu ini belum termasuk dengan swafoto di tiap objek wisatanya ya. Ya pemirsa, jalan-jalan di Ancient City tidak direkomendasikan untuk berjalan kaki ya pemirsa. Gunakanlah kendaraan sewa yang tersedia di pintu loket masuk pemirsa. Di sana banyak kendaraan berbagai jenis dengan berbagai harga ditawarkan. Kecuali pemirsa juga pengen jalan-jalan sambil olahraga kaki kayak saya. Yuk lanjut lagi, semangat! Berkunjung ke museum ini mengingatkan saya akan Taman Mini Indonesia Indah. Setiap replika bangunan bersejarah di Thailand dengan detail yang menarik. Beruntung sekali saya bersama Tourism Authority of Thailand (NTX Travel) bisa berkunjung ke tempat yang mempresentasikan seluruh kuil bersejarah di Thailand. Nah, bagi Anda yang mau berkunjung ke sini, dihimbau untuk mengenakan baju yang sopan ya. Dari Bangkok, Thailand, Pram Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reni Arumsari beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.